Etika publik. Di sini etika publik saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implementasinya. Yang ketiga, aktualisasi kode etik. Baiklah, kali ini yang pertama yang kita bahas yaitu tentang kode etik dan perilaku pejabat publik. Sebelum melanjutkannya, kita harus paham terlebih dahulu apa itu pengertian etika. Etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik dan yang benar. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayan publik. Ya, pengertian kode etik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kemudian selanjutnya, kode etik aparatur sipil negara itu ada 12 poin yang terdapat pada Undang-Undang ASN tahun 2014 pasal 5. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai dasar etika publik. Ada 15 poin yang terdapat pada Undang-Undang ASN tahun 2014 pasal 4. Selanjutnya yaitu definisi dan lingkup etika publik. Definisi dan lingkup etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayan publik. Fokus utama dalam pelayan publik yaitu dimensi etika publik. Dimensi etika publik. Di sini terdapat 3 dimensi etika publik. Yang pertama yaitu dimensi kualitas pelayan publik. Etika publik menentukan pada aspek nilai dan norma orang lain. Kemudian selanjutnya, perilaku pejabat publik. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang penting, setidaknya mencakup 3 aspek perubahan dari penguasa menjadi pelayan. Yang pertama, mulai dari penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, berubah dari wewenang menjadi berperan. 3, menyadari jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat nantinya. Baiklah, kita lanjut ke etika publik yang kedua, yaitu bentuk-bentuk kode etik dan implementasinya. Di sini bentuk-bentuk etika publik. Yang pertama, saya menjelaskan pentingnya etika dalam urusan publik. Dan yang kedua, penggunaan kekuasaan. Kekuasaan yang memiliki legitimasi, yang paling kuat adalah kekuasaan yang memenuhi landasan legitimasi etis. Yang ketiga, konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi akibat tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi, sehingga mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, mengakibatkan pengarah sumber daya publik yang kurang. Kemudian, yang ketiga, mengakibatkan kesejahteraan rakyat dapat terabaikan. Kemudian selanjutnya sumber-sumber kode etik ASN. Nah, di sini sumber-sumber kode etik ASN itu yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Kemudian kita masuk ke dalam etika publik yang ketiga yaitu aktualisasi kode etik. Nah, di sini yang dituntut yaitu bentuk penerapan etika publik sebagai ASN. Salah satunya dengan tidak memanfaatkan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua, contohnya bisa dilakukan dengan jujur dalam melakukan absensi. Dan yang ketiga, bisa dilakukan dengan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Selanjutnya, tidak membocorkan informasi penting apapun itu dalam bentuk apapun. Selanjutnya, menghindari konflik kepentingan ketika pengadaan. Dan yang selanjutnya lagi, yaitu menghindari perbuatan tercela seperti mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya. Sekianlah materi yang